COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular akibat infeksi virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu dan batuk, serta infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, bahkan virus corona dapat menyebabkan kematian. Berikut ini ada beberapa varian of concern dari virus COVID-19. Yang pertama, ada varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada bulan September tahun 2020. Yang kedua, ada varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Yang ketiga, ada varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada bulan November tahun 2020. Yang keempat, ada varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober tahun 2020. Dan yang kelima, ada varian Omicron yang pertama kali ditemukan itu di beberapa negara pada bulan November tahun 2021. Nah, selain itu ada beberapa varian of interest dari virus COVID-19. Yang pertama ada varian Lambda yang pertama kali ditemukan di Peru pada bulan Desember tahun 2020. Dan selanjutnya ada varian MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari tahun 2021. Ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat, batuk, serta sesak nafas. Ada juga beberapa gejala lain yang muncul ketika seseorang terinfeksi virus corona meskipun jarang terjadi, yaitu diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, serta hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia, serta ruam di kulit. Sebagian orang yang terinfeksi virus corona mengalami penurunan oksigen tanpa gejala apapun. Kondisi seperti ini disebut happy hypoxia. Secara umum, ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan untuk memastikan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga adalah swab test atau tes PCR, yaitu untuk mendeteksi virus corona yang ada di dalam lapisan hidung. Di Indonesia saat ini ada berbagai upaya-upaya pencegahan serta program-program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu ada program 3T, upaya pencegahan 5M dan penyemprotan disinfektan, serta ada program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semua upaya pencegahan dan program-program ini akan kami bahas di dalam video ini. Mari simak penjelasannya. 3T atau Testing, Tracing, dan Treatment atau tes, telusur, dan tindak lanjut merupakan suatu upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Namun, pemahaman mengenai 3T ini masih perlu ditingkatkan di masyarakat karena masyarakat lebih mengenal 5M daripada 3T. Yang pertama, testing atau tes, yaitu pemeriksaan dini yang dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi seseorang apakah sudah terjangkit COVID-19 atau tidak. Tes ini dilakukan apabila seseorang kontak langsung dengan penderita COVID-19. Untuk jenis tesnya sendiri terdiri dari 3, yaitu genos, antigen, dan PCR. Setelah Anda menjalani tes dan hasilnya positif, lakukanlah beberapa hal berikut. Yang pertama, informasikan kepada keluarga yang tinggal seatap dengan Anda. Yang kedua, melaporlah kepada petugas kesehatan, RT RW, ataupun tim Satgas setempat. Yang ketiga, informasikan siapa saja yang terkontak dengan Anda. Yang keempat, siapkan diri Anda untuk menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, siapkanlah keperluan untuk Anda menjalani isolasi mandiri. Yang kedua, tracing atau telusur, yaitu suatu proses identifikasi untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang mungkin terkontak dengan pasien COVID-19 untuk memutus rantai persebarannya. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi waktu dan tempat. Yang kedua, menginformasikan siapa saja orang-orang yang mungkin terjangkit COVID-19. Dan yang ketiga, mengisolasi orang-orang yang terjangkit COVID-19.
Yang ketiga, treatment atau tindak lanjut, yaitu perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Perawatan ada dua cara, yaitu isolasi di rumah sakit atau isolasi di rumah dengan pengawasan dari petugas puskesmas bagi yang positif tanpa gejala. Untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan program vaksinasi. Adapun manfaat dari vaksinasi yaitu yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mengurangi risiko penularan. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Yang keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan segera tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan atau mutasi dari virus COVID-19. Disinfektan merupakan sejenis zat kimia yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen atau parasit pada permukaan benda mati. Disinfektan biasanya disemprotkan oleh petugas kesehatan di tempat umum. Namun, untuk mencegah persebaran COVID-19 secara mandiri, masyarakat juga bisa menyediakan dan menyemprotkan sendiri disinfektan di rumah, setiap kali baru kedatangan tamu atau setiap minggu. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, mencuci tangan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mencuci tangan merupakan langkah yang mudah dan aman untuk melindungi diri dari COVID-19. Tetapi tidak banyak orang mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar sebagaimana yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi seluruh permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Yang keempat, gosok punggung tangan dan selai jari. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Yang ke-8, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Yang ke-9, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Secara umum, virus ini menyebar melalui droplet atau percikan dari produk saluran pernafasan seperti percikan ingus, bersin, dan batuk. Maka, untuk menghindari tertularnya virus ini, kita perlu menggunakan masker. Cara pemakaian masker yang benar yaitu pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker, boleh menggunakan air mengalir dengan sabun, dan boleh juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, gunakan masker dan pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Selanjutnya, tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar sesuai dengan bentuk hidung. Penerapan 5M selanjutnya dengan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Mengapa kita harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan? Nah, pastinya kita sering mendengar informasi bahwa virus dari penyakit COVID-19 dapat menginfeksi seseorang dengan cepat melalui tetesan yang keluar saat seseorang sedang batuk, bersin, bahkan saat berbicara. COVID-19 menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat, ditambah dengan semakin banyak orang kemudian terinfeksi semakin tinggi. Dengan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, kita dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan dapat melindungi diri kita sendiri, bahkan melindungi diri orang lain juga dari paparan virus yang ada. Nah, selanjutnya ada mengurangi mobilitas. Di era pandemi COVID-19 ini, mobilitas penduduk sangat dibatasi karena ada kemungkinan seseorang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ketika dia melakukan perjalanan, dia berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan jika tidak ada keperluan yang mendesak, masyarakat dilarang untuk keluar rumah. Walaupun dia merasa tubuhnya sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19, bukan berarti Anda akan kembali ke rumah dengan kondisi yang sama.